Bapak Ibu dan Saudara sekalian ada sukacita di minggu pagi ini, amin. Amin. Sekali lagi ada amin. Amin. Luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun engkau berada saat ini, kita kasih salam dulu buat jemaat-jemaat di rumah. Keluarga dari Joyotakan, apa kabarmu luar biasa? Yes, luar biasa Joyotakan. Terus ada dari Moro, halo apa kabar? Kasih yang lebih semangat lagi. Keluarga dari Ngerantan, yes, top ya. Ada dari Kingkang juga, Bu Yana, Pak Sarbini, dan Samuel ya. Ya. Terus ada juga keluarga dari Kadoan, selamat pagi. Ya, salam sejahtera, luar biasa pastinya, amin. Dari keluarga teman-teman di Malaysia. Ya, Oke. Jangan lupain Teos. Iya, ada Cik Gu. Ya, dari Malaysia. Dan juga keluarga besar dari Inteos. Ya. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan menyembah nama Tuhan. Kita mau datang, kita hampiri tahta Tuhan. Haleluya Yesus. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
pagi ini kami ingin memberi yang terbaik bagi Engkau Bapa. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Bapa. Karena Engkau yang terbaik Tuhan. Itu kami berikan yang terbaik dari diri kami Tuhan. Biar kemuliaan nama-Mu Bapa. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan segenap jiwaku. Bersama katakan ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik, amin, bagimu. Ku relakan, amin, segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Bersama katakan ku beri yang terbaik. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Inilah pujian penyembahan kami Bapa, bahwa kami ingin Tuhan memberikan yang terbaik Bapa. Lewat pujian penyembahan kami dan pelayanan kami Tuhan. Karena Tuhan yang layak menerima itu semua Tuhan. Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari yang indah yang luar biasa Bapa. Terima kasih juga buat berkat anugerah-Mu Bapa yang selalu Engkau curahkan Bapa, Kau limpahkan untuk setiap kami Tuhan Yesus. Dan sekali lagi bahkan apa yang tak pernah kami pikirkan Tuhan dan Engkau sediakan Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, bagi yang indah ini kami akan memuji muliakan nama-Mu Bapa. Dengan situasi yang berbeda Bapa, tetapi kami tetap optimis Tuhan. Hadirat-Mu Bapa akan turun lewat setiap kami Bapa. Di atas kami Tuhan Yesus, menjamah setiap kami, membebaskan setiap kami Bapa, menyembuhkan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan Yesus awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, ke dalam kuat kuasa di dalam tangan-Mu Bapa. Biar Roh Kudus bekerja Bapa, menuntun setiap kami Tuhan Yesus, menjamah setiap hati kami Bapa. Sekali Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Masih kuat untuk bangkit berdiri? Kuat dong. Ya. Masih kuat brother? Ya. Oke, yang di rumah juga kalau mau bangkit berdiri dipersilakan ya. Ya, ibaratnya olahraga pagi ya, jaga Semangat. imunitas itu harus ya. Lompat. Oke, biarlah api Tuhan tercurah untuk kita semua, amin. Amin. Api Tuhan memulihkan segala
setiap kondisi, Amin. apapun itu. Amin. Amin. Api kemuliaannya. Haleluya. Dengarkanlah suara nabi
Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, saat hari ini hamba-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi berkat pada pagi hari ini. Urapan-Mu kami perlukan Tuhan. Roh Kudus-Mu Engkau nyatakan kepada kami saat hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, izinkanlah kami untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saat hari ini, meskipun kita beribadah bersama keluarga kita masing-masing, kita mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah. Saat hari ini, firman Tuhan masih sekitar Pentakosta, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana jemaat mula-mula mendapatkan mujizat yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Saat hari ini kita akan ambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 3, nanti dilanjutkan pasal 5 ayat 7 sampai 10, yang demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Ayat 7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Allah, Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Demikian firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Adapun renungan saat hari ini, saya beri judul yaitu Jangan Berdusta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri yang hidup pada zaman para rasul. Ketika jemaat mula-mula berdiri, hidup jemaat yang mula-mula sebetulnya perlu dicontoh. Mengapa perlu dicontoh? Sebab mereka hidup sehati, sepikir. Tiap-tiap hari mereka berdoa, berkumpul, memecah-mecahkan roti dari rumah ke rumah, dan mereka membagi-bagikan apa yang mereka miliki kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, di tengah-tengah situasi yang luar biasa seperti itu, ada sepasang suami istri. Suami istri ini berani berkata tidak benar di hadapan para rasul. Mereka berkata bohong di depan Rasul Petrus pada saat mujizat Allah sedang dinyatakan
atas jemaat mula-mula pada saat itu. Dan kebohongan itu direncanakan oleh pasangan Ananias dan Safira ini di hadapan para rasul. Sehingga Allah mengambil nyawa. Perhatikan, Allah mengambil nyawa Ananias dan Safira saat itu juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mengapa Allah mengambil nyawa Ananias dan Safira? Sebab mereka berdua sudah sepakat. Sepakat untuk apa? Sepakat untuk membohongi para rasul. Sepakat untuk membohongi Roh Kudus dengan berkata tidak benar. Mereka berdusta tentang hasil penjualan tanahnya. Berbohong lidah sangat mudah mengucapkan kata-kata bohong atau dusta itu. Mungkin kepada handai tolan, bapak, ibu, para gembala, para pendeta, bapak, ibu, saudara semuanya bisa berbohong atau berkata tidak benar. Ya. Tetapi Roh Allah, Roh Kudus Allah yang membimbing, yang menuntun saudara adalah roh kebenaran, adalah roh yang tidak dapat dibohongi. Begitu saja. Kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang hendak disampaikan melalui kebenaran firman pada pagi hari ini? Mengapa kita tidak boleh melakukan seperti apa yang dikerjakan oleh pasangan suami istri Ananias dan Safira pada zaman para rasul? Ada dua hal yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Saya mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara semuanya untuk hidup sehati, sepikir, satu tujuan dalam menjalani kehidupan ini, saling menolong, saling berbagi, saling mengasihi, saling memperhatikan satu sama lain. Baik teman di gereja, saudara-saudara kita di sekitar kita, keluarga kita. Mari kita sepakat, satu hati, seperti kehidupan pada zaman para rasul. Yang kedua, yang lebih dari itu adalah pembelajaran yang luar biasa dari kehidupan Ananias dan Safira. Kita tidak boleh main-main dalam hidup ini, apalagi berdusta pada Roh Kudus. Ya, mengapa berdusta pada Roh Kudus tidak dapat pengampunan daripada Allah? Dan Allah menghukum Ananias Safira pada saat hari itu. Karena Roh Kuduslah yang membimbing hidup manusia ke dalam jalan kebenaran yang diyakini pada saat itu, sehingga mereka banyak menerima mujizat-mujizat daripada Allah. Tetapi kebaikan-kebaikan Allah, kebenaran yang sudah dinyatakan Allah, mujizat yang mereka sudah rasakan, mereka sia-siakan. Mereka menganggap enteng, menyepelekan ajaran para rasul, sehingga berani bersepakat untuk berbohong di hadapan para rasul pada saat itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Seperti yang kita lihat, Ananias dan Safira pada saat itu juga mati rebah di hadapan para rasul dan sidang jemaat pada saat hari itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak
kepada seluruh sidang jemaat pada saat hari ini. Tuhan sudah nyatakan mukjizatnya dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan pernah berkata bohong. Jangan pernah mendustai Roh Kudus. Dan jangan pernah bermain-main dalam kehidupan kita. Ya, karena sekali kita salah melangkah akan berakibat sangat fatal dalam kehidupan kita. Karena ketika kita berbohong kepada Allah, itu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita belajar minta supaya Roh Kudus masuk dalam hidup kita, masuk dalam hati Bapak Ibu Saudara semuanya, membimbing hidup kita agar kita hidup benar di hadapan Allah. Semua ingin diberkati oleh Tuhan. Ketika kita ingin diberkati oleh Tuhan, belajarlah hidup yang benar di hadapan Allah. Buanglah dusta, buanglah kata-kata bohong, buanglah hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Buka seluruh hidup kita kepada Tuhan, karena pada dasarnya tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Roh Kudus memampukan kita untuk melangkah pada jalan kebenaran Allah, memimpin kita dalam kehidupan yang benar. Mari, pimpinan dan penyertaan Allah yang sudah terus dinyatakan dalam kehidupan kita melalui pencurahan Roh Kudus memampukan kita untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Berbuatlah baik dan berkenan kepada Tuhan, jujur dalam kehidupan kita. Lakukan apa yang terbaik bagi puji hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari kita hidup lebih dekat dengan Allah. Hidup benar, tetap fokus pada Allah. Maka hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, rumah tangga kita akan dipelihara oleh Tuhan. Biarlah pimpinan dan penyertaan Tuhan terus membawa kita dalam kehidupan yang lebih sempurna lagi. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Melalui kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semuanya untuk belajar hidup jujur di hadapan Tuhan. Mari anak-anak, jangan berbohong lagi. Suami, jangan berdusta pada istri. Istri, jangan membohongi suami. Keluarga saling hidup jujur dan saling mengasihi. Kita bersama-sama hidup berkenan kepada Allah, supaya murka Allah tidak terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang diterima oleh Ananias dan Safira. Saat hari ini, kita mau hidup benar di hadapan Tuhan dan jangan main-main lagi di hadapan Tuhan. Kita akan memuji satu pujian. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, kami ingin lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi di dalam Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mengasihi Tuhan Allah kita, kita tidak akan mengucapkan kata dusta lagi. Kita akan hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup jujur di hadapan Tuhan. Hidup jujur dengan pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita, siapapun. Karena kita tidak ingin mendukakan Roh Kudus. Saat hari ini, mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan lebih lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Agar hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan dari murka Allah. Mari bersama-sama untuk lebih lagi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Siapa yang ingin lebih dalam lagi di dalam nama Tuhan Yesus, pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, aku ingin lebih dekat lagi, lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Kami ingin hidup berkenan kepada Engkau Tuhan. Tidak ingin mendustai Engkau, tidak ingin mendustai sesama kami. Kami ingin mencintai Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Bapa dalam surga, melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang saat hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan menjunjung tinggi kejujuran Tuhan dalam kehidupan kami, baik di dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam berteman, dalam berumah tangga. Kami ingin menjunjung kejujuran itu, hidup kudus di hadapan-Mu, hidup taat dan mengasihi Engkau Tuhan. Kami merindukan Tuhan. Suasana surgawi tinggal di dalam kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu ada di dalam kehidupan kami. Kami ingin mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami merindukan Roh Kudus-Mu senantiasa memberikan tuntunan dan penyertaan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak salah di dalam melangkah, sehingga kami tidak salah dalam bertutur kata, sehingga kami tidak salah dalam berucap. Terima kasih Bapa di surga, Engkau urapi, Engkau tolong kami, Engkau mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, bersikap jujur dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat hari ini. Engkau tolong Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Engkau tolong dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi, kesusahan yang mereka hadapi Tuhan, berikan penghiburan. Roh Kudus-Mu akan senantiasa menyertai kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada.
Apapun yang sedang mereka alami saat hari ini Tuhan, kami serahkan semuanya dalam kendali-Mu Tuhan. Engkau Allahku yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup menolong setiap persoalan yang sedang mereka hadapi. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Setiap kesulitan yang mereka hadapi, kami percaya Engkau Allahku yang luar biasa. Engkau menyediakan jalan keluar yang terbaik bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Kami percaya mujizat-Mu terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, dalam gereja kami, dalam rumah tangga kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allahku yang luar biasa. Kami ingin lebih dekat lagi kepada Engkau. Kami ingin mengasihi Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, sungguh kami merasakan kehangatan dalam keluarga, cinta kasih yang luar biasa, yang terus Tuhan nyatakan ketika kami beribadah bersama orang-orang yang kami kasihi. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah terus menyertai kehidupan kami dan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perlu pimpinan dan penyertaan Tuhan. Satu minggu yang akan kita lewati, hari-hari yang akan kita lewati. Oleh sebab itu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.